Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syita sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ayuhal asatidzah wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga jadi pertemuan yang mubarak, penuh berkah, ilmunya manfaat, bisa mengamalkan, dan semoga Allah mudahkan kita istiqomah dalam mengamalkannya. Amin. Di pertemuan yang lalu kita mengkaji kitab Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Ini tentu rangkuman dari tulisan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang kebetulan kami pernah belajar dari murid beliau yang ketemu di Madinah. Sudah meninggal beliau, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini. Di buku ini aslinya adalah semacam tulisan ceramah tadinya ya, ceramah beliau, karena beliau ini dosen fakultas pendidikan ya di Riyadh kalau tidak salah. Jadi beliau ini banyak mengkaji fokus pada pendidikan anak. Ada ulama lain juga yang cukup produktif, ada Dr. Khalid Ahmad Shantut, itu beliau juga banyak karya. Kalau dulu yang masyhur di kalangan kita Syekh Dr. Nasih Ulwan ya, dengan tarbiyatul auladnya. Ya, sebenarnya banyak kalau kita mau mengkaji literatur tulisan tentang pendidikan anak. Baik, sesuai dengan rencana kita di beberapa pertemuan sudah dibahas kitab Rasul Al-Muallim. Ada dua pembahasan besar di kitab ini. Yang pertama membahas kepribadian Nabi. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini jelas beliau menyampaikan kepada Allah, menyampaikan perihal beliau kepada kita di akhir surat Al-Kahfi. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, aku ini hanya manusia biasa, cuma Allah sampaikan yuha ilayya, dibimbing oleh wahyu. Maka segala yang keluar dari beliau jelas wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua itu bagian dari wahyu, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik pasti yang datang dari Allah dan Rasulnya, termasuk metode dalam mengajar. Sudah terbukti kalau Rasul SAW sukses mengubah masyarakat yang jahiliyah. Butuh waktu berapa tahun dalam sirah itu? 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah. Ini dengan surat-surat Makkiyah, dan itu pondasi yang sangat menentukan nanti. Bahkan Nabi ketika ditanya para sahabat, bagaimana Nabi mengajarkan kepada kalian? Jundub bin Abdillah ketika itu menjawab, kunna fityanun hazawiratun. Kami dulu anak-anak muda di samping Nabi ini ya. Jadi Nabi itu sejarah menunjukkan bahwa Nabi itu muridnya multi usia ya, lintas usia ya. Jadi ada anak-anak kecil sekali, misalnya Aba Umair, itu anak kecil sekali kan. Aba Umair itu adiknya Anas bin Malik, itu pernah burungnya mati, Nabi menghibur karena dia nangis, nggak diam-diam dihibur, ya Aba Numair manta fa'alan nughair itu. Nah, kok nangisnya sampai begini, itu burung ini hebatnya apa begitu. Jadi dari situ sudah ketahuan bahwa Nabi bersama anak kecil bisa komunikasi ya. Dengan anak usia 10 tahun ada Abdullah bin Abbas yang Masya Allah jadi bahrul ulumnya para sahabat. Kita lihat metode beliau seperti apa, beda dengan anak kecil, yang disentuh mana juga beda.
Jadi juga ada ilmunya ternyata metode menyentuh itu ya. Ketemu anak 17 tahun, Abdullah bin Umar, lebih tua dari Ibnu Abbas, disentuh pundaknya ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil ya. Atau apa, fid dunya, tinggallah di dunia seakan-akan seperti musafir. Nah, ini metode yang harus diyakini yang terbaik. Kenapa? Sudah jelas hasilnya, bukan lagi apa coba trial error ya, bukan lagi nyoba-nyoba dan apa namanya, nyoba ini kan kayak kurikulum kita ini dicoba oleh pemerintah kan, ganti menteri ganti kurikulum kan, yang mumet siapa? Yayasan atau gurunya? Ya, yang mumet Pak Wan ya. Baik, ini bicara tentang konsep berarti. Nah, Islam suka bicara konsep, makanya kita nanti bicara tips tidak banyak, tapi bicara tentang konsep. Sering sekali disampaikan ya bahwa konsep ini jelas, baku, panduan. Maka insya Allah siapapun yang pakai konsep ini hasilnya mendekati. Kalaupun ada sesuatu yang dievaluasi itu bukan konsepnya, tapi pelaksanaan konsep itu sendiri. Ya, pasti kalau konsep ini masalahnya, kalau Nabi sudah menggaransi kan, taraktu fikum amro ini ma intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Dua ini konsep besar itu ya. Modal kurikulum utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, pertemuan-pertemuan kemarin sudah membahas terkait dengan Rasul sang guru sebagai sebuah pribadi. Maka memang layak nanti kalau metode beliau itu kemudian muncer manjur, itu memang karena modal pertama sudah dapat dulu apa, kepribadian. Dulu pernah dibahas, mengingat saja karena ini sudah terlewat beberapa bulan ya. Ada 3 karakter yang dibahas kemarin. Apa yang pertama kemarin dulu? Karakter kepribadian. Ya, ini modal utama nanti dalam mendidik. Jadi kurikulum sederhana, tapi kalau gurunya luar biasa, insya Allah bisa membangkitkan kurikulum. Jadi kurikulum itu ada yang mengatakan itu benda mati. Di tangan guru hebat jadi hidup. Sebanyak apapun kurikulum di tangan guru yang tidak bisa apa-apa, kurikulum akan mati, tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, ini yang ngomong pakar pendidikan ini, Dr. Khalid Ahmad Syantut itu ya. Jadi kurikulum itu benda mati Pak sebenarnya, tinggal siapa yang menghidupkan. Maka Nabi SAW kenapa hebat itu bukan hanya kurikulumnya, tetapi sisi apa? Kepribadian beliau ya. Maka sudah digaransi oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan, kenapa pakai uswatun hasanah bukan al-uswah al-hasanah itu? Jadi itu menunjukkan bahwa beliau Masya Allah teladan di semua sisi kehidupan. Kalau bicara guru, beliau membanggakan, innama bu'istu mu'alliman, saya diutus sebagai seorang apa, mu'allim, pendidik, pengajar ya. Innama bu'istu mu'alliman. Bahkan Nabi lebih memilih kalau ada majelis taklim, ada majelis dzikir, beliau milih majelis taklim karena ilmu lebih utama. Makanya Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Saya sudah menyampaikan di forum ini, tidak akan saya bahas detail semua item per item di buku karena waktu tentunya yang tidak memungkinkan ya. Pertemuan 1 bulan sekali, 1 jam dengan tema yang cukup padat ya. Tentu kita tidak lebih pintar dari beliau kemudian apa namanya ikhtisar ataupun meringkas apa yang beliau tulis, enggak ya, tapi karena sebenarnya waktu saja yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk kita kaji secara mendalam ya. Baik, sekarang sudah kita masuk asalib fit ta'lim. Kalau kemarin tentang pribadi, sekarang sudah masuk pada metode pengajaran Nabi. Dibuka halaman, mulai halaman berapa ini?
mengajar Nabi? 9? 3 ya, disimak ya. Ini sudah selesai, berarti kita anggap Rasul al-Mu'allim, sang guru. Maka karakter kepribadian dari seorang Rasul itu sudah kita coba lekatkan dalam diri kita. Artinya bahwa hari ini sebagai apapun kita, apalagi sebagai seorang guru, harus memantaskan diri. Tidak ada istilah saya tidak bakat, saya tidak minat, tapi kita jadikan ini sebagai amal soleh kita, harus pantas kita ya. Yang kedua berarti dari tema besarnya adalah wa asalibu fi ta'lim, metode Nabi dalam mengajar ya. Saya sudah pernah menyampaikan dalam dunia pendidikan ada input, ada proses, ada output. Inputnya adalah dua kan, murid dan guru. Penting mana antara murid sama guru? Sama-sama penting ya. Ya, di konsep salaf itu guru nomor 1, SDM ya, guru nomor 1, karena guru ini paling menentukan di konsep salaf. Artinya apa? Bahwa konsep salaf ini kan sederhana, nggak pakai manajemen yang berbelit-belit. Kurikulumnya ya guru ya kurikulum itu ya. Apa yang ada dalam benak guru itulah kurikulum. Kenapa? Zaman dulu semua kitab dihafal. Jadi al ilmu bukan fisutur. Kalau hari ini kan al ilmu fil apa ini? Coba ya, ilmu di sini ya. Begitu baterainya lobet sudah ilmunya habis ini. Mau khutbah aja download dulu ya. Jadi akhir zaman itu ya. Baik, kembali ke tadi. Maka ketika para ulama sudah jelas-jelas dalam konteks itu, jelas kekuatan utamanya adalah pada menghafal. Al-hifdzu, al-ilmu memang al-hifdzu harusnya, nggak jauh dari menghafal, karena itu keutamaan. Maka tidak ada ulama-ulama besar itu tidak hafal ya, kalau kita bicara masalah jejak kehebatan para ulama. Nah, kita bicara juga fakta fenomena pendidikan hari ini. Nah, hari ini memang lebih kompleks ya, antara jelas satu SDM itu enggak hanya guru ya, nanti juga murid, ada wali santri. Nah, ini jelas 3 komponen ini saling terkait dalam pendidikan. Tidak bisa panjenengan guru tidak bisa lepas dari orang tua, karena konsepnya Islam itu jelas, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Siapa yang bisa merubah fitrah? Gurunya atau orang tuanya? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, fitrahnya dia tauhid menjadi Yahudi gara-gara pendidikan sentuhan orang tuanya. Au yunassironihi, atau tadinya muwahhid jadi Nasrani. Au yumajisanihi, tadinya muwahhid menjadi Majusi. Jelas hadisnya yang bisa merubah adalah orang tua. Maka tidak bisa dalam mendidik anak-anak kita lepas dari orang tua. Sudah bagus upaya kajian orang tua sebulan sekali ya. Ya, minimal ya. Ya. Itu pasti bagian dari upaya kita membangun bersama-sama ini, karena tugas utama sebenarnya di tangan orang tua. Baik, itu namanya input. Ada yang kedua proses. Proses itu ya berarti di sini ada kurikulum. Ya, sebagai bahan baku untuk mengolah pendidikannya adalah kurikulum salah satunya. Maka pentingnya kurikulum ini dievaluasi ya, efektif apa tidak, kemudian cara mengajar juga penting dievaluasi. Ada pepatah, ini kiainya dari Gontor, gimana Kiai At-Tariqatu ya, At-Tariqah ahamu minal madah ya, tetapi wal mudarrisu ahammu minat tariqah ya, waruhul mudarrisi ahammu min kulli syai' ya. Jadi diterjemahkan at-tariqah ahammu minal madah, metode lebih penting daripada kurikulum. Betul saja ya. Metode at-tariqah, tariqah itu kan metode.
mengajar, metode mengajar ahamu minal madah, lebih penting daripada kurikulum. Maka tadi dikatakan kurikulum itu benda mati, ya. Tetapi wal mudarrisu ahamu minat thariqah. Tapi guru itu lebih penting daripada metodologi. Nah, berarti lagi-lagi kuncinya dua kalau mau digabungkan, guru berkualitas, kurikulum yang jelas. Nah, ini. Maka dari dua komponen ini nanti outputnya insya Allah, ya. Kalau kita bicara masalah output, ya berarti tinggal apa indikator lulusan Nurul Iman, ya, apa indikatornya? Itu kan berarti bicara output. Nanti output itu mesti terkait dengan kurikulum, pasti itu. Ya, kalau kurikulumnya apa namanya A, harusnya outputnya juga A, tidak kemudian outputnya Z itu, ya, mestinya dekat itu. Maka terus dievaluasi antara kurikulum dengan output, itu jadi bahan evaluasi bagaimana antara input, proses dan output terus berjalan dengan baik. Bicara masalah output berarti ini bicara masalah hasil, ya. Kalau tidak punya capaian ya berarti kita nggak bisa mengevaluasi, ya. Misalnya kalau di sini ada tahfidz jelas, misalnya lulus SDIT Al-Qalam hafal 3 juz, nah itu dievaluasi kan, dievaluasi di akhir tahun pastinya di kelulusan, ya. Kalau dari capaian di target itu capaian tercapai berarti sudah benar. Nah, berarti sudah benar ini antara kurikulum, metodologi dan outputnya. Tapi kalau tidak berhasil berarti dievaluasi apanya? Kurikulum termasuk metodologinya. Nah, kurikulumnya hebat mungkin, kurikulumnya sini pakai apa? Qurannya, metode ummi, ya. Jadi semua kurikulum punya kekhasan tersendiri, ya. Dan makanya kalau kita mau belajar metode itu ya sudah, kalau kita sudah mantap di satu kurikulum maksudnya, di satu kurikulum ya sudah kita milih kurikulum itu, karena memadukan berbagai metodologi itu tidak gampang, ya. Kalau kiroah, tahsinul kiroah itu ya ada yang monyong, ada yang mungkin biasa, ada yang tebal, ada yang tipis, ya, tergantung. Tapi hari ini memang yang jelas sanad itu bisa dipertanggungjawabkan. Mau metode apapun sanadnya nyambung enggak gitu, ya, bersanad apa enggak, itu yang harus jadi patokan hari ini. Karena jelas Quran turun lewat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, terus diturunkan. Kalau sampai hari ini sampai ketemu Umi bersanad enggak? Bersanad, ada sanadnya. Saya pernah lihat ini, ya, sanadnya. Berarti metode ini jelas nyambung begitu. Mau didebatkan dengan metode apa? Fasohat tulisan misalnya, ya bisa jadi nggak nyambung. Kenapa? Satu pakai metode ini, satu ini. Makanya ketika sudah mantap dengan satu kurikulum, tinggal dievaluasi yang kedua metode. Jangan-jangan kurikulumnya baik, cuma metode mengajarkannya ya perlu dievaluasi kembali. Nah, baru bisa ketemu. Berarti outputnya nggak tercapai gara-gara metodenya tidak pas. Nah, baik, kita fokus belajar tentang metode Nabi dalam mengajar. Yang pertama di halaman 95 adalah dengan qudwah. Apa qudwah? Contoh ini yang dulu pernah dan sering saya sampaikan, ya, pentingnya keteladanan, karena ini jelas modal utama. Orang Jawa sudah benar itu, guru digugu lan ditiru. Bahasa Indonesianya guru kencing berdiri murid kencing guru, murid kencing berlari, ya. Itu sebuah hal yang logis, karena begitulah pendidikan itu begitu, ya. Karena sering sekali kadang kita mendidik padahal nggak ada di kurikulum. Paham maksudnya? Kurikulumnya nggak mengajarkan, ya, bicara kasar, tapi guru bicara kasar. Berarti guru sedang mendidik sesuatu yang nggak ada dalam kurikulum, ya. Guru tidak sabar misalnya, padahal kurikulumnya apa?
Menyuruh untuk sabar, nggak ada ya. Apa yang tak cari-cari ini? Sabar nggak ada ya. Yang ada bicara yang berucaplah yang sesuai dengan hati nurani dan lain sebagainya ini ya. Sabar ini. Maka ketika kesabaran ini sudah menjadi ruh, berarti itulah keteladanan. Baik, ini modal pertama, Rasul dalam mendidik sahabat keteladanan. Ada banyak ayat hadis, kalau dibuka di halaman berapa ini? Saya bacakan beberapa hadis saja ya, nggak semuanya karena waktu tentunya yang membatasi kita. Raja Oman Al-Julanda ya, beliau cerita satu hari, saya lupa di halaman yang keberapa itu. Satu hari dia mengomentari ketika ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, beliau Masya Allah tidak melihat ada sahabat yang lebih hormat kepada pemimpinnya mengalahkan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan digambarkan itu, andaikan Nabi meludah itu semuanya berebut nadai ya. Andaikan beliau selesai wudhu, semua orang berebut bekas wudhunya. Andaikan Nabi minum, semua orang juga berebut minta izin jangan dihabiskan itu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Bahkan dulu para sahabat itu untuk melunakkan hati-hati yang keras itu sering minta bekas minumnya Nabi. Satu hari ada sahabat yang sangat benci kepada Nabi, bukan sahabat ini, orang munafik ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya ini sangat sayang sama ayahnya, maka berbagai upaya dilakukan untuk melunakkan hati ayahnya, karena beliau setiap hari mendengar ayahnya berucap buruk tentang Nabi. Suatu hari dia mendatangi Rasulullah, ketika Rasul minum, beliau minta izinnya, Rasulullah mohon izin bekas minum jenengan tak bawa pulang, tabarukan untuk ayah saya, semoga ayah hatinya jadi lembut itu. Senang sekali diizinkan sama Nabi, dia bawa pulang segelas itu, kemudian dikasihkan ayahnya, ayah ini bekas minum Rasulullah ya, semoga jadi keberkahan, ayah tidak lagi keras hatinya itu. Apa kata Abdullah bin Ubay itu? Kamu bawakan air kencing ibumu lebih aku sukai daripada bekas minumnya Nabi gitu. Wah, itu mah dijotos sama anaknya itu. Geram sekali si Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya. Dia laporan kepada Rasulullah ketika itu ya. Ya. Bicara masalah kok sampai sebegitunya itu, ternyata Rasul ini kenapa demikian berwibawa? Beliau menjadi orang yang ketika memerintahkan sesuatu beliau sudah menjalankannya. Ketika beliau melarang sesuatu, beliau orang yang sudah selesai menjauhi apa yang dilarang itu. Nah, ini rahasia utamanya kenapa berwibawa di hadapan sahabat itu. Beliau kalau ngomong selalu pakem. Kalau orang Jawa apa? Esok terpe sore dulu. Mohon maaf ya. Jadi ini bicara keteladanan itu kunci ternyata ya. Guru berwibawa itu bukan karena sekedar galak. Galak itu bukan berwibawa ya. Ya. Saya kemarin ikut seminar pendidikan seharian di Jogja ya, terkait dengan metode hukuman juga. Nanti pas temanya metode hukuman dalam Islam ini, apakah hukuman ini ada konsepnya? Jelas ada. Ya, hukuman ada konsepnya. Pujian apakah ada konsepnya? Ada. Jadi pujian nggak boleh melenakan, hukuman tidak boleh menjatuhkan, apalagi sampai trauma. Dan itu ada konsepnya dalam Islam itu tentang hukuman itu. Kapan boleh diberikan? Bahkan kalau dihukum sudah guru sudah menduga, nek tak hukum dengan gini malah tambah. Jadi hukumnya haram, hukuman tetap diberikan itu. Itu sampai begitu para ulama itu ya, ketika dia sudah ngerti anak ini tak kerasi tambah keras, kok malah dikerasi, dia memukul itu dosa. Kenapa? Dia tujuan hukuman itu takdib. Apa takdib? Mendidik ya, mendidik itu bukan untuk membuat menyakiti, bukan takdib ya. Jadi boleh takdib itu dengan uruf. Di Yaman itu mukul itu biasa, mukul itu biasa. Pembicara ketika cerita itu, bahkan kami ketika dititipi syekh itu, syekhnya pesan, nek
anakku nakal pukul saja gitu, karena kurang yakin dengan orang Indonesia katanya, kalem-kalem gitu. Khawatir anaknya manja gitu. Wah di sana guyon langsung plak gitu, tapi nggak ada yang trauma pak. Ya, nggak ada yang trauma, nggak ada istilah trauma pendidikan tuh, nggak ada itu ya. Kenapa itu? Ya ada yang menjawab karena mukulnya dengan hati katanya. Ini antum praktekkan bisa dipenjara ini. Di sini kan bisa dipermasalahkan kan itu ya. Jadi itu memukul, memuji ada porsinya. Itu maka itu sudah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menjewer dengan keras, pernah. Ada anak kecil disuruh sesuatu kok dia nggak amanah, dijewer sepanjang jalan sama Nabi, dia wer-wer itu. Ya, ayuhal khain, bocah ra amanah, sini itu dijewer sama Nabi itu. Ya, jadi jewer juga bagian dari pendidikan metode ya. Makanya hasilnya luar biasa para sahabat itu karena memang belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama keteladanan tadi. Lah maka guru berupaya mungkin apa yang menjadi perintah untuk anak-anak, guru melakukan. Ya, misalnya, mohon maaf, ada amal yaumi di sebuah sekolah, ada amal yaumi. Ya, mulai bangun tidur, ya tilawatul Quran, ya murojaah, nanti siang bantu orang tua, kemudian 5 waktu berjamaah yang laki-laki atau sunnah qobliyah, ba'diyah, atau salat malam, bahkan beberapa sekolah menerapkan gitu. Itu guru harus sudah selesai. Kalau perlu guru juga punya mutabaah amal yaumi yang buat yayasan berarti. Ya. Ada kan? Ya, sudah. Kalau ndak, ini yang namanya hilang kutuahnya. Kita belum menjalankan tapi sudah ngasih perintah yang berat. Ya. Jadi begitulah Rasulullah SAW. Artinya bahwa kalau ada sesuatu yang diperintahkan dalam agama, beliau menjadi orang pertama yang sudah menjalankan. Kalau ada yang dilarang dalam agama, beliau menjadi orang pertama yang sudah meninggalkannya. Makanya di satu kisah ada saudaranya Abu Sufyan, ada putranya Abu Sufyan, namanya Utbah bin Abi Sufyan. Utbah ini adiknya Muawiyah kalau tidak salah. Utbah bin Abi Sufyan, dia satu hari karena dia termasuk amir, gubernur, dia nitipkan anaknya kepada gurunya. Tapi beliau ini orang alim. Ya, beliau menasehati, hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum merubah atau mendidik anakku adalah islahuka linafsika, kamu perbaiki dirimu terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Fa inna a'yunahum, karena sesungguhnya mata anak-anak ini, ya, mata anak-anak itu makudah. Makudah itu apa? Terikat. Terikat itu artinya anak menyorot jenengan. Itu kata Utbah bin Abi Sufyan. Fal hasanu indahu masonata, maka dalam pandangan anak semua kebaikan adalah yang dikerjakan guru. Wal qabihu indahu matarokta, dan keburukan adalah semua yang ditinggalkan oleh gurunya. Gampang tapi angel ngelakonane gitu pak. Iya, memang faktanya kan gampang teorinya tapi angel prakteknya. Lah itulah yang nanti mendatangkan izzah. Apa izzah itu? Kemuliaan, termasuk kewibawaan itu ya. Jadi kewibawaan itu juga buah ya, namanya buah mauhib dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang sudah berupaya untuk menjalankan apa yang kita perintahkan kepada anak-anak dan menjauhi apa yang dilarang oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih menatap kita, bukan apa yang kita ucapkan. Maka begitulah seharusnya para guru, dia menjadi teladan dalam semuanya, apapun itu ya. Yang pertama tentang keteladanan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelas menyampaikan ya tadi, kalaupun beliau mengatakan innama bu'istu mu'alliman, beliau sudah selesai dalam mendidik menjadi seorang guru. Yang kedua, metode kedua apa ya? Mengajarkan syariat dengan bertahap, halaman 111 ya. Ini konsep ya Pak. Jadi kalau konsep itu nanti menerjemahkannya bisa berbeda. Artinya begini, melihat apa ini? Ruang lingkup. Ya, sekolah kita. Ada sekolah barangkali yang metodenya full mulazamah zaman dulu.
Jadi kalau mulazamah itu belajar sedikit tapi detail. Nah, kalau ini apa namanya ini sekarang metodenya? Mutalaah. Artinya yang dijalankan oleh lembaga pendidikan di negeri ini kan bukan mulazamah, belajar banyak tapi tidak mendetail, kan begitu kan? Ya, sedikit tapi mendetail itu di konsep mulazamah. Kalau belajar yang kayak kita ini belajar banyak hal tapi tidak mendetail, nah maka bisa jadi penerapannya berbeda dalam konteks yang berbeda. Nah, ini baik. Kedua, tadarus, berarti tadarus itu bertahap itu. Allah sendiri ketika menurunkan syariat jelas bertahap. Kalau Al-Quran jelas Allah sampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu turun dalam jumlatan wahidah, itu dalam bentuk sudah satu apa namanya urutan begitu ya. Tapi turunnya kepada Rasulullah kan 23 tahun, 13 tahun surat-surat Makkiyah, isinya hanya masalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, surga, neraka, kisah umat terdahulu ya, kisah bagaimana akhir perjalanan hidup orang-orang yang mendustakan Nabi, itu semua di konsep Makkiyah. Karena iman itu lebih penting daripada nanti ibadahnya, karena nanti beban itu berat. Maka Nabi diberitahu oleh Allah lebih penting membangun apa? Pondasi. Nah, maka termasuk anak-anak Pak. Jadi anak-anak ini sebenarnya ketika bicara masalah Quran, menghafal Al-Quran itu harusnya belum boleh sebelum tahsinnya benar selesai ya. Dan guru Quran sebenarnya belum layak mengajar kalau belum terstandar oleh sistem. Makanya harusnya ini para guru pasti punya standarisasi masing-masing, karena itu nanti yang akan melahirkan apa? Output yang jelas sama. Nah, baik, bicara masalah Quran. Nah, di awal fase anak-anak Quran itu betul nanti harus ditalkin ya. Makanya kalau mau bagus termasuk tidak mengizinkan anak menghafal mandiri sebelum jelas standar bacaannya, karena itu mengacaukan nanti ya. Jadi kalau mau baik talkin semua itu para ayatnya, dan yang mentalkin otomatis gurunya sudah syahadah, itu sudah syahadah umi kan. Oh, sertifikat ya, sertifikasi ya. Tapi sudah kan? Sudah ya. Berarti sudah sanadnya nyambung ini. Baik, kembali ke tadi ya. Apa maksudnya tadarus? Nah, kalau Nabi sendiri diajari oleh Allah syariat itu bertahap, berarti juga mengajarkannya kepada para sahabat itu bertahap syariat itu ya. Kalau bicara masalah konsep, jelas di halaman 111 itu ada pengakuan dari sahabat Jundub bin Abdillah itu ya. Apa kata beliau? Beliau bicara begini, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawiratun. Kami dulu anak-anak remaja ya, pemuda-pemuda di sisi Nabi ya. Fata'alamnal imana qabla an nata'alamal Qur'an. Kami dulu diajari iman sebelum diajari Al-Quran ya. Kemudian kata beliau, summa ta'alamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Maka ketika kami mendapatkan Quran dari Nabi, iman kami selalu bertambah. Nah, ini yang jadi debatable kemarin juga ya. Anak kecil itu lebih penting menghafal atau tadabur? Ya kan? Ya, lebih penting mana? Kalau menghafal berarti ya sudah kejar hafalannya tanpa paham maknanya. Kalau tadabbur berarti dapatnya seberapa, yang penting anak paham apa yang dihafalkannya itu. Ya ini semua ada dalilnya ternyata. Kalau tadabbur berarti pakai dalil ini. Ya, kami dulu diajari makna iman oleh Nabi sebelum Quran. Maksudnya adalah bahwa Nabi tidak berpindah ayat sampai memahamkan para sahabat-sahabat kecil itu ya, tentang apapun itu. Misalnya tentang ini surat Al-Ma'un misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u
ul yatim. Ini terkait dengan bagaimana sih pendusta agama itu, apa mereka yang sama sekali nggak sholat? Enggak, mereka sholat tapi lalai ya. Mereka punya harta tapi tidak berbagi. Maksudnya tadabbur itu adalah bagaimana memahami konteks isinya. Sementara dalil lain mengatakan barang siapa menghafal Quran di waktu sigharnya, Allah akan mencampurkan dengan darahnya kan? Ya. Artinya apa? Hafalan itu sangat kuat melekat itu. Ya, mungkin yang bisa testimoni pernah menghafal di saat kecil atau menghafal setelah dewasa, kekuatan yang nempel kuat yang mana, itu pasti ketika kecil jauh lebih kuat. Wong di pondok itu ada mahfudut gimana? At-ta'allumu fis sigar kanaqsi alal hajar ya. Belajar di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Sementara belajar di waktu kibar besar seperti menulis di atas air ya. Nggak ada kelihatannya ya. Kemarin belajar apa sudah lupa kan, mau pindah materi harus diulang dulu yang kemarin kan begitu, karena sudah tua-tua itu. Nah, termasuk bertahap ini adalah sebenarnya untuk Quran anak-anak dibuat dia mencintai Quran, itu lebih penting sebenarnya ya. Bagaimana tumbuhnya anak itu bukan karena sekedar paksaan atau ancaman atau targetan, tapi anak tumbuh kecintaannya, misalnya tanpa diperintah dia sudah murojaah, tanpa diperintah dia sudah dekat dengan Al-Quran. Nah itu makanya Nabi SAW lebih fokus didik para sahabat itu begitu, jadi menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran ya. Jadi bertahap. Termasuk bertahap ini adalah tidak mengajarkan yang belum saatnya. Sebelum saatnya itu artinya ya anak baru belajar berdiri sudah diajak lari ya. Makanya kurikulum dalam Islam itu sebenarnya kekuatannya adalah satu, urut. Makanya makiyah baru madaniyah, makiyah madaniyah. Jadi kalau belum sudah bicara madaniyah, ini bicaranya tentang beban. Madaniyah itu beban. Surat madaniyah isinya dominan adalah kalau nggak perintah larangan, sudah pada ahkam. Tapi bicara masalah makiyah sudah bicaranya adalah pondasi tentang iman, keyakinan, dan itu yang membuat nanti para sahabat begitu Allah sampaikan inna sanulki alaika kaulang sakilan, itu nggak jadi sakil. Kenapa? Karena pondasinya sudah kokoh ini. Ini kalau bicara masalah konsep, makanya bertahap itu maksudnya adalah ada konsep makiyah, ada madaniyah. Nah, memadukan bagaimana kalau di konsep pendidikan yang tidak berbasis mulazamah kayak zaman Nabi, ya tentunya beriring bersama. Makanya ada tema Quran ini ada tadabbur, ada 5T kalau kata Dr. Khalid Ahmad Syantun itu. Satu adalah tilawah, tasin dulu ya, tasin, kemudian tilawah, kemudian tahfidz, kemudian tadabbur, kemudian yang terakhir ta'limul Quran, mengajarkan. Ini level paling tinggi lah. Makanya yang ngajar Quran berarti sudah selesai tahsinnya, sudah selesai tahfidznya, sudah selesai tadabburnya, berarti dia hafal dan sudah bisa buka tafsir. Berarti harus bisa, untuk bisa buka tafsir harus bisa apa? Bahasa Arab. Berarti bahasa Arab ini harga mati bagi guru tahfidz. Lah ya itu kalau mau ideal kan begitu. Jadi kalau katanya gini kan bicara masalah idealisme ya, ada 5 level itu ya. Jadi memang betul itu ya. Karena kita nanti akan tentunya lain ya ketika antara paham dengan tidak paham ya. Ini tadarus. Ya. Tadarus berarti bertahap. Sampai jam berapa Ustaz? Sambun nih tadi. Ya, baik, tadi ada pesan dari Pak Haji karena ada kegiatan lain. Saya cukupkan ya. Betul Pak Haji. Oh, tanya jawab ya.
Saya tambah satu aja temanya dikit karena ini juga tidak kalah penting ya, yaitu tidak berlebihan dan menghindari kebosanan. Nah, ini ada hadisnya nanti, asar ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi penting dievaluasi. Jadi kalau terlalu padat itu juga tadi tidak maksimal ya. Terlalu ringan anak juga tidak terpacu untuk baik ya. Maka dalam Islam tuh tema tentang apa namanya, yasiru wala tu'assiru ya, mudahkanlah orang, jangan kamu persulit itu ya. Itu juga menjadi kunci dalam mendidik. Jadi anak didik itu dia bisa kita ukur, makanya nanti ukuran itu setelah dievaluasi. Ada anak-anak yang tidak bisa model harus menghafal ya, karena dia kelebihannya bukan di sisi itu barangkali ya, tapi dia ada kelebihan barangkali di fun itu seni ya, dia mungkin bisa apa desain dan lain sebagainya. Jadi Nabi sendiri itu ketika melihat para sahabat itu juga ngasih bebannya beda-beda tergantung kemampuan anak didik Nabi masing-masing. Ada yang memang seperti Ibnu Umar misalnya, karena dia cerdas, termasuk 4 dari Abdullah yang hebat itu kan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, sama Abdullah bin Amru bin As kalau nggak salah, 4 Ubadalah ini kan orang hebat semua. Maka bebannya lain dengan sahabat yang lain. Nah ini juga termasuk metode Nabi dalam mengajar, artinya memberikan beban melihat siapa anak didiknya. Jadi nggak bisa dipaksakan model okol dipaksa berpikir lebih banyak. Ada kan anak kita itu nek olahraga dia paling happy ya, ada nek pas menghafal paling paling malas. Tapi tidak boleh kemudian kita mengatakan wah anak ini emang nggak bakat menghafal itu. Nanti kalau itu diungkapkan kepada anak-anak, dia akan jadi pembenaran. Memang bakatku nggak menghafal Ustaz ya gitu. Ya, itu akhirnya dia akan berlindung di balik pernyataan guru itu. Nah, itu guru yang penting punya catatan bahwa anak ini memang di sini minimal standar aja tercapai sudah bagus. Nanti dimaksimalkan di sisi lainnya. Ya, baik 3 metode itu di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz Tauhid untuk memimpin diskusi, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Abdul Karim yang telah menyampaikan poin-poin penting dan sangat berarti untuk kita semuanya sebagai orang tua pengajar di rumah dan juga guru pengajar di sekolahan. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Kami persilahkan di termin pertama 2 penanya, 1 ikhwan dan 1 akhwat. Pertama dari ikhwan Ustadz Alimin, monggo. Baik, jazakumullah atas waktunya. Saat ini ada 2 hal yang saya tanyakan. Yang pertama tadi berkenaan dengan sirah, bahwa sisa air minum Rasulullah atau diminta keridhaannya, kemudian air itu untuk tabarukan atau keberkahan itu Ustaz. Lah, di kalangan Nahdiyin ya, dulu saya juga begitu waktu kecil Ustaz, ketika ada simaan Al-Quran kemudian minumnya tidak habis terus kita jadikan rebutan. Lah, dengan kita melihat sirah itu, apakah itu khusus untuk Rasulullah atau juga untuk orang-orang soleh yang kita anggap kiai atau ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah buku rujukan berkenaan dengan tahapan belajar fikih atau sirah untuk anak-anak usia SD? Karena saya ngajar di mata pelajaran itu kadang-kadang ya melihat itu kok ini ya, apakah usia anak ini sudah cocok untuk diajari seperti ini. Contoh kelas 4 itu materi zakat, kemudian diajari juga ngitung-ngitung masalah zakat. Zakatnya pertanian berapa persen, zakat emas berapa persen, sampai nak panen segini itu zakatnya berapa persen. Nah, itu saya terus terang ajar tapi bertolak hati dengan saya. Terus kemudian kelas 3 sirah juga begitu. Kelas 3 sirah itu sudah belajar letak strategis Arab, mengapa Arab itu kok seperti itu, terus kemudian banyak sejarahnya. Nah, itu saya juga, waduh, apakah penyusun buku ini tidak menyesuaikan dengan kondisi anak?
Sing penting kan apa makna yang terkandung atau isinya, tapi bukan sedetail itu. Mungkin menawi ngoten. Terus kemudian juga matematika, kemarin saya lihat anak saya ngerjakan PR, anak kelas 4 diajari 132 triliun, kemudian dikurangi berapa miliar. Ini juga wah, abine we duit 1 miliar we kayak pisan merah anak kok triliun. Maka saat Pak Tersun atas jawabannya. Langsung dijawab atau cek? Baik, jadi tema tentang tabaruk ya. Jadi ketika bicara tentang tabaruk itu dari kata tabaruk itu kan nek bahasa Jawane ngalap berkah ya, ngalap berkah ya. Di juga saya sini agak melebar sedikit ya tentang tawasul itu. Tawasul juga kan, tawasul bil ahya atau bil amwat. Ini ternyata memang para ulama khilaf ya. Dalam madhab Hambali jelas, kalau saya belum tahu semuanya apakah iya apa tidak, tapi kalau Ibnu Taimiyah memang untuk tawasul bil amwat itu beliau memang tidak membolehkan bil amwat ya, bil amwat dengan orang yang sudah meninggal dunia itu sudah, karena pakai dalil dulu ketika Nabi sudah meninggal kemudian ada hujan, itu tawasulnya dengan bukan dengan jah Nabi, bukan dengan kedudukan Nabi, tapi dengan orang soleh yang masih hidup, yang masih punya kerabat dengan Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Maka Abbas yang datangi untuk termasuk tawasul dan tabarukan untuk meminta hujan ketika tidak turun hujan ya. Tapi ketika saya baca di beberapa literatur madhab Syafi'i ya, beliau termasuk membolehkan ya tawasul bil amwat atau bil jahin Nabi gitu ya, dengan jah. Jah itu apa, kedudukan ataupun kewibawaan Nabi ya. Kaitan dengan langsung kepada pertanyaan tabarukan tadi dalam bekas itu ya, kalau saya karena referensi terbatas ya, yang saya dulu ngajinya dari madhab Hambali dan kebanyakan dari buku Ibnu Taimiyah ya, beliau membatasi bahwa tabaruk dengan Nabi pun ketika Nabi masih hidup ya, artinya dengan rambut Nabi misalnya kayak kemarin digowo siapa Yusuf Mansur itu dalam madhab Hambali ya, itu sudah tidak kategori manfaat karena sudah meninggalnya Nabi, termasuk dengan apa tadi benda-benda Nabi dan lain sebagainya, itu dalam madhab Hambali. Dalam madhab yang lain saya kurang menguasai. Jadi kalau tadi pertanyaannya NU berarti kan madhabnya Syafi'i, tentunya yang Syafi'i yang hadir bisa menjawab ini barangkali. Oh, nggak hadir, Pak Yai nggak hadir. Ya, atau Ustaz Tauhid mungkin punya jawaban lain barangkali. Monggo. Boleh Ustaz. Jadi begitu ya, Ustaz Alimin, kalau di dalam madhab Hambali yang kami kaji di pondok-pondok ya memang tabaruk untuk Nabi pun terbatas ketika Nabi masih hidup, apalagi tentu kepada Pak Yai tadi yang tentunya tidak lebih boleh lagi ketika dengan jah Nabi aja tidak diperbolehkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua kaitan dengan urutan belajar itu dalam Islam ya. Iya. Iya. Baik. Bicara kurikulum pastinya setiap kita karena bicara fikih, bicara madhab ya, setiap madhab mesti punya metodologi masing-masing, dan setiap madhab mesti punya level kitab-kitab yang dibaca, dikaji, pasti itu. Yang paling masyhur misalnya madhab Syafi'i saja di Indonesia yang paling masyhur ya. Semua kitab dulu pas TPQ pernah belajar kitab Safinatun Najah misalnya. Di TPQ kan Safinatun Najah itu bicara masalah apa? Fikih kan? Ya, fikih. Contohnya misalnya anwa'ul ma'i, adapun macam-macam air, salah satu misalnya ada 3 itu nggak pakai dalil. Ya, kenapa? Karena itu ditujukan untuk anak-anak kecil. Anak kecil nggak pakai dalil, yang penting diberitahu rukun wudhu ada
5 misalnya A, B, C, D, E. Makanya ada orang yang mengatakan madhab Syafi'i itu nggak kuat karena nggak pakai dalil, itu dia baru belajar Safinatun Najah berarti. Ya, nanti nek belajar Kifayatul Akhyar itu sudah pakai dalil. Ya, belum lagi levelnya yang lebih tinggi lagi, itu sudah jelas bertebaran khilaf-khilaf para ulama, dalil-dalil disampaikan begitu. Jadi maka kalau dalam madhab Syafi'i itu ya juga sama, fikih ada level-levelnya. Ya, level paling misalnya bawah tadi Safinatun Najah, nanti ada matan apa Ghoyah wa Takrib ya. Kemudian matan apa lagi, terus jenjangnya ada semua. Ada semua di kitab-kitab madhab kalau mau belajar tentang. Lah, cuma yang membedakan adalah zaman dulu kurikulumnya begitu karena sistemnya mulazamah. Maka mulazamah itu belajar sedikit tapi detail. Lah sekarang belajar banyak tapi Grambiah, nggak detail lah, makanya namanya berarti sekarang kan kayak juklak kan, satu misalnya materi Sirah Nabawiyah diambil dari Al-Barakfuri atau Bari Ibnu Hisham, plek jadikan satu. Kalau zaman dulu mau belajar Ibnu Hisham dulu selesai, baru atau Bari selesai, baru Ibnu Katsir selesai begitu. Makanya ilmunya matang karena urut cara belajarnya. Tidak boleh belajar fikih level tengah sebelum level dasar selesai. Dan begitulah para ulama belajar. Nah, hari ini fakta karena kita kurikulumnya adalah bukan mulazamah, tentunya guru di sini punya dua beban kan, satu beban kurikulum karena kelulusannya standarnya Dignas, dua beban bagaimana memintarkan anak ketika kurikulumnya demikian berat di usia yang belum saatnya mendapatkan itu. Itu kan harus pinter-pinter berarti kita ya. Wallahualam bishawab. Jadi kalau ditanya standarnya ada pasti gitu. Kalau berbasis mulazamah ada kitab-kitabnya. Kita juga punya apa namanya kurikulum yang runtut dalam madhab Syafi'i itu. Apa yang harus dibaca pertama, fikihnya apa, akidahnya apa, nanti tazkiyatun nafasnya apa, itu semuanya ada. Semua ulama mesti punya kurikulum, punya runtutan kurikulum yang harus dibaca, pasti ada. Nah, kalau matematika dan lain sebagainya diajarkan tadi di luar nyandaknya anak, ya itulah karena kita kurikulum ngikut ya, berarti kita ya nerima aja produk itu gitu kan. Gitu Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz dari Ahwat. Ustaz mohon, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan dalam urusan keteladanan. Mungkin belum semua dari kita bisa melaksanakan beberapa hal, misal kedisiplinan, kuwatur ruhiyah dan lain-lain. Sementara mau tak mau kita dihadapkan pada amanah harus membina anak didik tentang remaja. Kadang hal ini menjadikan beberapa ustadzah tidak mau mengajar dengan alasan belum bisa menjadi contoh. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Jazakumullah khairan. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan apakah untuk amar ma'ruf nahi mungkar orang itu sudah selesai dari kemungkaran? Nah, itu. Apakah untuk amar ma'ruf, apakah semua ma'ruf sudah dia kerjakan? Tidak. Jadi dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Makanya dua hal yang berbeda ini harus dibedakan perlakuannya. Mengajar adalah kewajiban bagi siapa? Yang punya ilmu. Ya, berdakwah wajib bagi yang punya ilmu. Ya, mencegah orang maksiat wajib bagi orang yang tahu. Ya. Apakah kemudian kalau dia belum bisa meninggalkan apa yang dilarang, dia belum bisa mengerjakan apa yang diperintahkan, kemudian tidak boleh, itu tidak, kewajibannya nggak gugur. Jadi Anda sebagai seorang guru tetap wajib menyampaikan ilmunya. Anda sebagai pribadi bertanggung jawab karena Allah berfirman, ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ayat itu kaitan dengan orang yang nyuruh, nek wong Jawa apa itu? Iso ngajar, ora iso nglakoni. Ayat itu kalau ayat kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun, para ahli tafsir itu mengatakan itu babul jihad. Karena di ayat itu jelas didahului dengan tentang ayat jihad itu kan, surat As-Saff itu kan ya, yang innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, itu baru dikaitkan dengan ayat itu. Itu kalau kabura maqtan itu babul
jihad itu ngompori ning ora mangkat dhewe ya malah izin itu misalnya itu babul jihad itu ya. Tapi kalau bab hal yang lain, Anda terkena ayat tadi surat Al-Baqarah tadi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jadi tidak benar kalau ada yang beralasan saya belum mau ngajar karena saya belum menjalankan, atau saya belum mau melarang karena saya belum selesai dari larangan itu. Tidak, dua hal yang berbeda. Kewajiban Anda adalah mengajarkan apa yang sudah Anda pahami, kewajiban Anda adalah memperbaiki agar tidak menjadi bumerang, karena kita akan ditanya oleh Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab tadi. Jadi tidak boleh alasan saya belum pantas terus saya nggak ngajar gitu lah, justru itu tantangan. Anda itu nanti ketika mengajar ada beban, mosok saya bebankan tahfidz, makanya harusnya diprogram juga oleh divisi keguruan ini ya, misalnya guru tahfidz mentarget hafalan 1 tahun misalnya 2 juz, lu gurunya harusnya 4 juz berarti setahun tambahannya, itu idealnya begitu ya, itu idealnya. Jangan sampai malah gurunya cuma ngakon tapi nggak punya target ataupun minim hafalannya. Itu yang namanya mengupayakan. Dan justru pekerjaan kita ini tantangan bagi kita untuk memantaskan diri. Itu harusnya dimaknai begitu, bukan untuk jadi tameng alasan tidak mau mengajar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya tabarukan dengan orang-orang soleh ya, seperti Ustadz Abdul Karim ini salah satu caranya adalah dengan kita banyak-banyak bertanya dengan alim beliau. Cuman keterbatasan waktu, sekarang sudah masuk jam 8:04. Bagaimana Pak Zainal menghendaki untuk dibukakan satu termin pertanyaan lagi atau dicukupkan? Nambah nggih. Oke, ada kesempatan buat satu pertanyaan lagi buat Ikhwan, saya tawarkan. Bila ada yang bertanya, mumpung ada alim di sini, jangan kita sia-siakan. Tabarruk ini Ustaz. Monggo, Ustaz Irfan. Saya tuh begitu ngerti Ustaz Tauhid pulang dari Gontor, saya langsung mau mengundurkan diri. Beliau aja yang ngajar di Ahad pagi begitu. Itu Pak Yaya, Pak Haji. Ustazah, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sepertinya mungkin masih banyak pertanyaan, tapi berhubung waktunya terbatas mungkin belum mempersiapkan pertanyaan Ustaz-ustaznya Ustaz. Barangkali bisa ditulis terlebih dahulu, kemudian nanti bisa ditanyakan di luar forum. Begitu nggih? Kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu